Santapan Harian Selasa, 29 Juni 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati ini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sujud menyembah-Mu. Firman-Mu Tuhan adalah penolong hidup kami. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 50 ayat 4-11. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapakah di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu, dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Sahabat Santapan Harian, dalam memanggil seseorang menjadi hamba-Nya, Tuhan tidak membiarkannya berjuang sendiri. Tuhan memberikan lidah seorang murid untuk mendorong semangat mereka yang letih lesu dan telinga seorang murid agar peka mendengarkan firman Tuhan. Ketika seorang hamba melakukan tugasnya, ia akan mengalami penderitaan juga. Tetapi ia tidak akan mendapatkan malu karena Tuhan akan membenarkan dan menolongnya. Nabi diberi hak istimewa oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan kepada umat-Nya. Jadi, apa yang disampaikan oleh seorang nabi tidak berasal dari dirinya sendiri.
ada 3 prinsip yang harus dimiliki seorang hamba Tuhan. Pertama, dia harus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan dalam doa pribadi, sehingga dia memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan. Kedua, dia harus dapat memastikan bahwa berita yang disampaikan adalah berasal dari Tuhan. Karena itu, pola suara kenabian selalu dimulai dan diakhiri dengan kalimat, "Beginilah firman Tuhan." Yang artinya perkataannya menjadi otoritas sebagai suara Tuhan. Ketiga, nabi harus siap menderita bagi Tuhan. Meski demikian, penderitaan bukan sebuah hal yang besar, karena para nabi atau hamba berada di pihak Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menolong mereka. Memang jabatan nabi saat ini sudah tidak ada. Tetapi fungsi kenabian masih melekat dalam diri setiap kita sebagai hambanya. Saat ini kita tidak lagi mendengarkan suara Tuhan secara langsung, tetapi kita mempunyai suara Tuhan yang lengkap di dalam Alkitab. Oleh karena itu, supaya kita mampu memahami kehendak Tuhan atas kehidupan kita masing-masing, kita harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman yang disiplin dan konsisten. Dengan begitu, kita mempunyai telinga seorang murid yang peka akan kehendak Tuhan, dan juga lidah seorang murid yang mengucapkan kebenaran secara tepat. Kalaupun kita harus menderita karena tugas ini, percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita dan akan senantiasa menolong kita. Mari kita berdoa. Kami mau mengikut-Mu selamanya ya Kristus. Kami mau ikut Dikau. Meskipun susah, menderita di dalam dunia ini, kami tetap setia mengikut Engkau. Karena kami percaya Engkau terus menyertai, meneguhkan, menguatkan, dan menolong kami. Di dalam naungan sayap-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.